Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali dalam program Peduli News bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid akan mengabarkan informasi mengenai dampak COVID-19 yang menyebabkan pasar Lakesi sepi pengunjung dan pedagang. Berikut cuplikan video dari rekan kami Nur Fadila Wahid. Terima kasih Yusriyadi. Jadi saat ini saya berada di kantor UPTD pengelolaan pasar dan saya bersama dengan Kepala UPTD pengelolaan pasar Bu Haja Cica. Nah, terkait dengan dampak nih Bu, dampak COVID-19 terhadap pedagang dan pengunjung di pasar Lakesi itu, ada dampak dari itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini memang banyak dampak-dampak yang terjadi pada pengunjung dan pedagang di pasar-pasar di Kota Parepare. Mulai dari sepinya pengunjung, terus para pedagang juga banyak yang tidak berjualan, mungkin karena takut banyak adanya penyebaran virus corona, jadi mungkin mereka untuk saat ini banyak yang istirahat di rumah. Jadi sepi ya sejak adanya banyak penurunan angka pedagang yang ada di mulai dari pasar Lakesi, di pasar Senggol juga seperti itu. Pada malam hari mulai dari penjual cakar sudah tutup semua, di pasar Sumpang juga ada beberapa pedagang yang tidak berjualan. Oke. Kalau mengenai retribusinya sendiri Bu? Untuk retribusi ya memang banyak penurunan juga, karena kurangnya pengunjung, maka pedagang juga pedagang juga mengatakan bahwa pengunjungnya tidak ada, jadi pemasukan tidak ada. Di samping itu banyak juga pedagang yang tidak berjualan, jadi otomatis akan menurunkan retribusi. PAD-nya itu dari berapa Bu dan sekarang berapa? Untuk biasanya itu kita rata-rata setiap hari itu kan beda-beda. Hari biasa itu kita dapatkan 2,5, 2,3, tapi untuk hari ini kita dapat 1,6 untuk pasar semi model Lakesi. Jadi banyak penurunan. Hampir 50% ya Bu ya? Terus jadi apakah ada juga disarankan Bu kepada masyarakat untuk berbelanja, tidak berbelanja di pasar dan berbelanja online itu begitu? Ya, kami sarankan untuk para masyarakat Kota Parepare, apabila memang tidak terlalu perlu dan penting, mungkin bisa berbelanja lewat online. Jadi kami harap tidak usah keluar rumah kalau cuma untuk berbelanja pakaian atau apapun, kecuali yang kebutuhan sehari-hari itu mungkin bisa, tapi kan sekarang namanya ada sudah ojek online, jadi bisa memesan secara online. Itu untuk sementara ya Bu ya. Terus kalau pegawainya sendiri nih Bu, khusus di UPTD pengelolaan pasar, apakah melakukan work from home atau seperti biasanya? Tidak ada, kami tetap masuk kerja setiap hari karena kita melakukan rutinitas sehari-hari itu, mulai dari penagih retribusi setiap hari tidak ada libur, tapi kami tetap membekali teman-teman dengan memakai masker setiap melakukan penagihan retribusi, terus memakai kaos tangan, dan setelah melakukan penagihan membersihkan tangan dengan bersih dengan mencuci tangan. Oke Bu, makasih atas waktunya Bu. Oke.
jadi memang ada banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya COVID-19 ini. Oke, kembali ke studio Yusredi. Ya baik, terima kasih rekan Nur Fadila Wahid dengan laporan Anda. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa mengenai Kepala UPTD Pengelolaan Pasar yang menyediakan wadah cuci tangan untuk mengedukasi pedagang dan pengunjung hidup sehat. Berikut cuplikan video dari rekan kami Nur Fadila Wahid. Ya, terima kasih Yusredi, masih di Pasar Lakesi Kota Parepare dan Kepala UPTD Pasar Lakesi sendiri juga mempunyai upaya dalam mengedukasi masyarakat untuk menjaga kebersihan mencegah COVID-19 ini. Oke. Nah, di sini ada Ibu Ade Cica. Oke, Bu, apa sih upaya dari UPTD Pengelolaan Pasar nih dalam mencegah atau mengedukasi masyarakat begitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami lakukan yaitu penyemprotan di semua wilayah pasar di Kota Parepare. Semua sudah kami lakukan bersama tim dan tim terpadu dari BPBD, mulai dari Puskesmas, camat dan lurah di wilayah masing-masing. Setelah itu kami lakukan juga bersurat ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan tes suhu badan di para pedagang di pasar-pasar. Jadi untuk jadwalnya akan menunggu untuk sebentar malam Pasar Senggol, para pedagang akan dilakukan tes suhu badan dan selanjutnya di pasar-pasar lain. Terus kami juga telah membuka menyiapkan wadah untuk tempat cuci tangan bagi pengunjung dan para pedagang di setiap pasar. Untuk saat ini kami sudah menyiapkan untuk di Pasar Lakesi dan selanjutnya kami akan menyiapkan di pasar-pasar yang lain. Seperti itu. Ini baru ya Bu dilakukan seperti ini? Ya, untuk tempat cuci tangan kami baru siapkan hari ini. Insya Allah di pasar lain akan kami siapkan juga. Kalau selama ini Bu, adanya kasus COVID nih, apakah ada pemantauan? Ya, kami selalu lakukan pemantauan setiap hari di pasar bersama beberapa staf kami. Kita lakukan pemantauan, kita sampaikan ke beberapa pedagang dan pengunjung untuk tetap menjaga jarak apabila melakukan transaksi dan selalu mencuci tangan setelah melakukan transaksi jual beli, karena uang yang dipakai untuk bertransaksi itu banyak virus di sana. Jadi kami sampaikan untuk selalu mencuci tangan biar bersih. Untuk para pedagang biasanya kalau ada yang sakit seperti tadi ada pedagang yang batuk, flu, kami langsung menghubungi call center dan puskesmas terdekat dan sudah diperiksa tadi, alhamdulillah hanya batuk biasa. Jadi hasilnya ini Bu, biasanya ada yang sakit begitu atau? Tadi sudah dilakukan pemeriksaan. Untuk saat ini kita menunggu dari tim call center. Katanya tadi yang Bapak tidak mau dibawa, nanti diberikan obat saja karena tidak pernah keluar dari Parepare. Tapi untuk selanjutnya akan dilakukan pemantauan terus dari pihak puskesmas terdekat dan call center. Oke deh Bu. Oke Bu, siap, makasih Bu. Ya. Oke, saya kembali ke studio. Ya baik rekan Nur Fadila Wahid dan baik pemirsa, kita ke berita selanjutnya mengenai berita hoax tentang Pasar Lakesi yang tutup sementara karena COVID-19. Berikut cuplikan video dari rekan kami Nur Fadila Wahid. Ya, terima kasih sekali. Jadi masih di Pasar Lakesi Kota Parepare. Jadi memang akhir-akhir ini beredar informasi terkait penutupan sementara Pasar Lakesi
untuk menghindari virus corona. Nah, di sini sudah ada bersama saya Haji Cica, Kepala Pengelolaan Pasar. Nah, menanggapi informasi terkait dengan penutupan sementara Pasar Lekes ini, Bu. Nah, bagaimana tanggapannya, Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah beberapa hari ini kalangan masyarakat dan pedagang banyak yang menerima berita-berita simpang siur bahwa akan dilakukan penutupan pasar di Kota Parepare. Jadi kami langsung menindaklanjuti dengan cara langsung turun ke lapangan, ke pasar, terutama di Pasar Lekesi. Karena mulai dari pagi kemarin kami mendapat info di nomor aduan kami bahwa para pedagang resah karena pasar akan ditutup. Jadi hari kemarin kami bersama beberapa staf langsung keliling memakai loudspeaker menyampaikan bahwa berita itu tidak benar. Memang banyak sekali keresahan mulai dari masyarakat terutama juga kalangan para pedagang. Mereka mengatakan kalau pasar sudah ditutup, bagaimana kami masyarakat kecil bisa mendapatkan sesuap nasi seperti itu. Jadi berdampak juga pada pedagang ini, Bu, ya? Iya, betul, berdampak sekali. Tapi alhamdulillah kami sudah sampaikan di pasar bahwa berita itu adalah berita tidak benar. Jadi kalau ada yang mendengar bahwa pasar akan ditutup itu tidak benar. Kami cuma menunggu instruksi penyampaian resmi dari pemerintahan Kota Parepare. Mungkin ada imbauannya kepada masyarakat, Bu, agar tidak serta-merta menerima saja informasi yang berada di sosmed, tapi ada informasi resmi begitu. Ya, jadi kami online setiap hari di media FB dan di Instagram di UPTD Pengelola Pasar. Jadi untuk info tentang pasar bisa dilihat di sana supaya tidak melanjutkan setiap ada SMS atau telepon tentang penutupan pasar. Jadi bisa menghubungi langsung ke pihak pengelola pasar. Oke. Terus ada tidak, Bu, juga himbauannya ke masyarakat untuk hidup sehat begitu? Ya, ada. Untuk pihak pengelola pasar sendiri kami memberikan himbauan kepada para pedagang dan kepada masyarakat kalau memang tidak terlalu penting sedianya bisa berbelanja online saja. Terus untuk para pedagang bisa menjaga kebersihan di lingkungan pasar, jadi harus setiap hari dibersihkan sekitar dagangan, terus menjaga kesehatan untuk para pedagang. Apabila ada yang sakit-sakit bisa langsung menghubungi pihak pengelola pasar, nanti kita teruskan ke pihak puskesmas terdekat atau ke call center. Terus kami anjurkan juga untuk menyusun barang-barang dagangan yang dijual supaya ditempatkan di tempat yang bersih dan higienis, dan mencuci tangan secara teratur setelah melakukan transaksi jual beli. Terus kalau perlu bisa memakai masker untuk para pedagang dan menjaga jarak aman dengan para pembeli pada saat melakukan transaksi jual beli. Seperti itu. Mungkin ada juga nih, Bu, kalau misalkan pedagang atau pengunjung yang ingin menyampaikan ke UPTD Pengelolaan Pasar itu bagaimana caranya dihubungi, Bu? Ya, kami punya nomor aduan, bisa diakses di nomor 0 berapa?
Ada nomor aduan ya? Ada nomor aduan, bisa dilihat di FB, ada juga di Instagram. Jadi langsung bisa menghubungi di nomor 08 23 7000 7179. Oke deh, siap. Langsung kami tindak lanjuti. Oke deh, siap. Makasih Bu atas waktunya. Oke, ready kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Nur Fadila Wahid dengan laporan Anda. Sekian Pul News untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.